Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adikku, para pecinta Al-Quran yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih diberi kenikmatan oleh Allah, sehingga dalam keadaan apapun kita masih diperkenankan untuk dapat menuntut ilmu, mencari ilmu, khususnya dalam hal baca tulis Al-Quran pada materi kelas 7. Nah, untuk itu adik-adikku tetap istiqomah, tetap semangat ya dalam hal menuntut ilmu ya. Baiklah adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas tentang materi makharijul huruf ya. Makharijul huruf di sini yang kita bahas pada materi kali ini adalah tentang huruf halqiyah ya. Apa itu huruf halqiyah? Huruf halqiyah ialah yang diartikan adalah tenggorokan atau kerongkongan ya, yaitu huruf-huruf yang keluar dari tenggorokan dan kerongkongan ya. Berdasarkan pelafalannya, huruf-huruf halqiyah ini dibagi menjadi 3 bagian ya. Ya, saya ulas ya. Huruf halqiyah ini jumlahnya ada 6 ya. Di total semuanya ada 6 huruf ya. Yang mana ke-6 huruf ini dibagi lagi menjadi 6 letak ya, 6 bagian. 6 bagian itu adalah 6 makhraj, tempat keluarnya huruf ya. Yaitu huruf yang pertama, yaitu bagian yang pertama adalah aqsal halqi ya. Aqsa artinya pangkal, al-halaki itu adalah tenggorokan ya. Kalau diistilahkan adalah huruf-huruf halqiyah yang keluar dari pangkal tenggorokan atau hurufnya, yaitu ada 2, yaitu hamzah dan ha ya. Lalu bagaimana cara kita melafalkannya, cara kita melatihnya? Nah, ini ada rumusnya ya. Yang pertama adalah huruf hamzah. Saya praktekkan: a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a ya. Huruf hamzah ini ya, apabila kita sering melakukan kesalahan ya, maka jatuhnya keluarnya pada pangkal hidung atau khaisun ya, maka itu salah ya. Atau maka jadi huruf ain ya. Maka huruf hamzah ini letaknya ada di pangkal tenggorokan. Di mana itu pangkal tenggorokan? Yaitu tenggorokan kita ini agak menjorok ke dalam ke bagian pangkal paling bawah di sini ya. Yaitu namanya pangkal tenggorokan atau aqsal halqi ya. Itu keluarnya huruf hamzah ya. Saya praktekkan sekali lagi huruf hamzah ya. A i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a ya, seperti itu. Berikutnya huruf ha ya. Sama halnya dengan huruf hamzah, letak keluarnya huruf ha ini juga berada di pangkal tenggorokan ya. Nah, contohnya ha hi hu bah han hani hahna minal muhni mahihan haniha ya, seperti itu ya. Ini adalah cara untuk melatih melafalkan makharijul huruf ya. Khususnya di sini adalah hamzah dan ha ya. Itu adalah cara melafalkan huruf halqiyah yang bagian pertama, yaitu aqsal halqi ya. Saya ulangi sekali lagi: a i u ba u an ani a na minal mu ni ma i an ani a. Berikutnya ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha
Baik adik-adik, itulah aqsal halqi, huruf-huruf yang keluar dari pangkal tenggorokan, yaitu hamzah dan ha. Berikutnya yang kedua, yaitu bagian dari huruf halqiyah. Yang kedua adalah wastul halqi. Wastu artinya tengah, al halqi tenggorokan ya. Kalau diistilahkan, maka huruf-huruf halqiyah yang keluar dari tengah tenggorokan, di mana letaknya? Yaitu ada di tengah tenggorokan ini ya. Ya, tepatnya di tengah-tengah ya. Jumlah hurufnya ada dua, yaitu adalah huruf ha dan ain ya. Huruf ha dan ain ya. Cara melafalkannya, saya praktekkan pada huruf ha dulu. Ha hi hu bah hu han hani hahna minal muhni mahihan haniha ya. Ha hi hu bah ya, bah ya, ringan sekali. Itu adalah contoh bacaan huruf ha. Berikutnya adalah huruf ain ya. Saya contohkan. A'i'u ba'an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a ya. Baiklah adik-adik, fokusnya kita kepada huruf a. Huruf a ini kesalahan yang paling sering kita lakukan ketika kita melafalkan huruf a itu terletak atau keluarnya pada pangkal hidungnya ya. Bagaimana kita mengetahui itu keluarnya dari pangkal hidung? Yaitu caranya adalah ketika menutup hidung kita. Nah, kalau suaranya sengau ya, atau mendengung, maka itu keluarnya huruf ain ada pada pangkal hidung atau khaysum. Maka itu salah ya, berarti hal itu salah ya, karena letaknya huruf a dan ha ini tidak jauh beda, karena hurufnya terletak pada tengah tenggorokan ya. Maka kalau kita melafalkan huruf a itu sengau atau mendengung, maka harus diulang lagi ya. Itu ada yang salah ya, saya pastikan itu ada yang salah, karena satu huruf hijaiyah itu maka satu tempat ya, satu makhraj satu tempat ya. Oleh karena itu ketika kita salah dalam melafalkannya ya, kita harus mengulang lagi, harus dilatih kembali, karena huruf ain ini lebih sering kita lakukan banyak kesalahan ya. Saya ulang sekali lagi. A'i'u ba'u an ani a'na minal mu'ni ma'i'an ani'a ya. Contohnya ketika kita melafalkan a'udhu ya, keluar ya. Kalau masuknya ke hidung a'udhu bunyinya tidak keluar ya. Seperti itu anak-anak ya. Ini adalah contoh bacaan huruf halqiyah yang kedua, yaitu wastul halqi, yaitu huruf ha dan a ya. Berikutnya adalah huruf halqiyah yang ketiga adalah adnal halqi. Apa itu adnal halqi? Adna itu adalah ujung, al halqi tenggorokan. Kalau diistilahkan, maka huruf-huruf halqiyah yang keluar dari ujung tenggorokan ya. Hurufnya ada dua, ini yang terakhir, yaitu huruf kha dan gha ya. Kha dan gha ya. Cara bacanya, cara melatih bacaan huruf-huruf halqi ya, yaitu huruf kha dulu. Kha khi khu bakh khu khon khani khokhna minal mukhni makhikhan khanikha ya, tebal. Kha khi khu bakh, kuat ya. Huruf kha ini kalau divokalkan maka berbunyi huruf o ya, kha ya. Kha khi khu bakh, bukan kha tapi kha. Kha khi khu bakh khu khon khani khokhna minal mukhni makhikhan khanikha ya, seperti itu. Yang kedua adalah huruf wa ya. Saya praktekkan. Wa ghiru bagh ghan ghani ghana minal mughni maghiran
ghanigha. Sekali lagi, ghaghiru bau, ghugan ghanighna minal mughni maghiran ghanigha. Nah, seperti itu adik-adik. Huruf kha dan gha ini dibaca tebal ya, berbeda dengan keempat huruf tadi karena ini hurufnya tebal ya, bacanya tebal. Nah, huruf gha apabila berharokat bawah, berharokat kasroh ya, maka tetap dibaca khi dan ri, bukan khoy atau goi, tapi ri atau khi ya, tetap khi dan ri ya, bukan goi ya. Seperti itu adik-adik. Nah, inilah semuanya adalah yang kita ulas ini adalah bagian dari huruf halqiyah. Jumlahnya ada 3, yaitu aqsal halqi, wastul halqi, dan adnal halqi. Ketiga-tiganya ini masing-masing 2 huruf ya. Hurufnya jumlahnya total keseluruhan ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, kha, dan ghain ya. Ada 6 ya. 6 huruf halqiyah ini juga termasuk di dalam ilmu tajwid yang namanya huruf-huruf idhar halqi. Nah, adik-adik ya, itu tadi ulasan dari materi kita hari ini, yaitu tentang huruf halqiyah. Nah, adik-adik, saya sarankan kita sebagai umat muslim harus senang membaca Al-Quran. Caranya harus belajar makharijul huruf dulu. Kenapa kita belajar makharijul huruf? Penting sekali karena ketika kita membaca Al-Quran, kita harus tahu hurufnya, kita harus tahu makhrajnya ya, letak keluarnya huruf kita harus tahu, karena setiap huruf itu mengandung arti ya. Ketika kita membaca Al-Quran, maka kalau salah satu huruf saja ketika kita membaca Al-Quran, maka salah pula arti dan maknanya, dan itu sangat fatal sekali kalau di dalam hukum membaca Al-Quran ya. Baiklah adik-adik, itu yang bisa Pak Arifin sampaikan. Silakan dipraktekkan di rumah, dan kurang lebihnya Pak Arifin mohon maaf ya. Kekurangan adalah milik saya, kesempurnaan adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.